Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan kuliah SPT dengan acara morfologi akar dan batang. Pertama-tama kita belajar dulu mengenai morfologi batang. Sifat-sifat batang yang umumnya diketahui yaitu berbentuk silinder atau berbentuk lain seperti segitiga dan segi empat. Kemudian berruas-ruas dan terdapat daun. Dan bersifat fototrof atau heliotrof, yaitu arah tubuhnya ke arah cahaya atau matahari. Kemudian bertambah panjang pada bagian ujungnya dan mengadakan percabangan. Biasanya tidak berwarna hijau untuk batang yang sudah dewasa, kecuali tanaman yang berumur pendek ya, seperti kangkung, sawi. Kemudian untuk tugas-tugas batang, yang pertama yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah, seperti daun, buah, dan bunga. Kemudian memperluas bidang asimilasi dan mengangkut air dan hara. Selain itu juga menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan ya, misalkan di tebu, di sagu gitu. Ya, ini tumbuhan berdasarkan batang, karakter batang itu dibagi menjadi dua, yaitu tidak berbatang atau planta akaulis dan berbatang jelas. Maksudnya tidak berbatang di sini bukan berarti tidak mempunyai batang ya, tapi batangnya itu tidak terlihat jelas gitu. Contohnya ini pada sawi, lobak, dan tempuyung. Jadi tanamannya itu berbentuk roset sehingga batangnya tidak bisa kita lihat ya. Kemudian berbatang jelas itu ada 4 kategori. Yang pertama batang basah atau herbaceous, kemudian batang berkayu. Ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu pohon dan semak. Kemudian batang rumput dan batang mendong. Untuk bentuk batang secara umum ada 3. Yang pertama itu bulat atau teres. Ini contohnya ya di bambu dan kelapa. Kemudian bersegi, maksudnya ada yang triangularis, itu segitiga, itu contohnya rumput teki. Dan ada yang quadrangularis seperti di Markisa Iler atau Miana ini ya, contohnya ya, belum tidak terlihat gambar. Kemudian bentuk selanjutnya ada bentuk pipih, yaitu biasanya melebar seperti daun dan kadang mengambil alih tugas daun. Untuk kategori ini dibagi 2 kelompok ya, Phylocladia dan Cladodia. Untuk Phylocladia ini biasanya pipih dan pertumbuhannya terbatas, contohnya jakang. Ini ya gambarnya jakang. Kemudian Cladodia. Cladodia itu tumbuh terus-menerus dan bercabang-cabang. Ini contohnya di kaktus ini ya, kalau dia tumbuh dia akan bercabang terus ya di sini gitu. Selanjutnya permukaan batang, ini juga sangat banyak ya variasinya. Ini beberapa contoh ya. Ini pohon jambu. Jadi ini kulitnya mengelupas. Nah, ini untuk pohon pepaya ini masih terlihat jelas. Ini bekas-bekas daun ya. Ini batang mawar ya, ada durinya khas. Dan ini batang sengon ya. Ini ada lentisel yang nampak jelas ya, bekas-bekas lentisel. Selanjutnya mengenai arah tumbuh batang, ini juga sangat banyak sekali variasinya. Ada yang tegak lurus, contohnya pepaya kan lurus ya arah tumbuhnya. Kemudian ada yang menggantung ya, biasanya tumbuhan epifit ya seperti anggrek gitu. Kemudian ada yang berbaring gitu, seperti semangka ya. Ya, nanti coba kita baca lagi ya terkait arah pertumbuhan batang ini karena sangat banyak, bisa dibaca di buku panduan morfologi. Kemudian ini terkait percabangan batang, berdasarkan caranya itu ada 3 kategori, yaitu simpodial, monopodial, dan menggarbu atau dikotom. Kemudian berdasarkan sifatnya itu ada geragi, bibilan, sirung panjang, dan sirung pendek. Ya, ini adalah contoh ini ya. Ini skematis ya, skematis percabangan ini. Untuk yang monopodial ini
Kemudian ini yang simpodial, ini yang dikotom. Untuk dikotom ini maksudnya ada setiap percabangan ini membentuk 2 kali percabangan. Nah, ini ya 2, dan ini 2, itu dan seterusnya. Selanjutnya arah tumbuh cabang. Ini hampir sama ya dengan arah tumbuh batang. Ada yang tegak, ada yang condong ke atas ya, seperti cemara ini ke atas. Kemudian ada yang mendatar, itu seperti pohon randu, biasanya itu mendatar seperti ini, horizontal gitu. Kemudian ada yang terkulai, ada juga yang bergantung, jadi bermacam-macam. Nah, ini kelompok tumbuhan ya, berdasarkan umurnya itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah annual. Annual itu tumbuhan yang umurnya pendek, kurang dari 1 tahun itu sudah mati. Contohnya itu tanaman palawija. Untuk biennial ini memerlukan 2 tahun untuk menghasilkan biji. Contohnya ini tanaman beet ya, Canticitalis. Dan selanjutnya ada tanaman menahun atau keras. Ini biasanya mencapai umur bertahun-tahun belum juga mati. Golongan ini bisa dikategorikan dalam kategori pohon dan semak. Contohnya beringin, cemara, puring, dan kaktus. Dan golongan terna herba yang berumur panjang. Ini contohnya dari famili Zingiberaceae. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar. Ya, ini beberapa sifat-sifat akar, diantaranya dia ini biasanya di dalam tanah tumbuhnya ya. Arah tumbuhnya geotrop atau hidrotop, yaitu menuju pusat bumi dan menuju arah air. Kemudian tidak berbuku-buku, tidak berluas, dan tidak mendukung daun seperti halnya batang. Untuk warnanya biasanya itu keputih-putihan atau kekuning-kuningan. Dan ujung tubuhnya lebih kecil daripada batang dan meruncing. Biasanya akar ini bertugas untuk menyerap air dan zat-zat lain dari dalam tanah dan menjadi tempat penimbunan cadangan makanan. Ini adalah bagian-bagian akar ya. Ya, di bagian di bagian sini, bagian leher atau pangkal akar sini yang berbatasan dengan batang. Kemudian di bagian sini ya, ini adalah batang akar ya. Batang akar ini seperti kayak akar utama gitu. Kemudian di batang akar itu tumbuh cabang-cabang akar di sini. Dan di cabang-cabang akar tumbuh serabut akar. Ya, selanjutnya di bagian sini adalah rambut akar ya. Ini seperti bulu-bulu halus gitu ya bentuknya. Berbeda struktur dengan akar. Kemudian di sini adalah ujung akar dan di ujung akar ini terdapat tudung akar. Ya, terkait sistem perakaran, tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu memiliki akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu ada yang kecil-kecil, seperti padi, kemudian ada yang kaku dan keras, seperti pohon kelapa, dan ada yang besar-besar, seperti pandan ya, besar-besar, tapi ini akar serabut ya, bukan akar tunggang. Ini serabut besar, serabut kecil ya, salah tulis. Kemudian akar tunggang itu juga ada 2, yaitu tidak bercabang dan bercabang. Ya, tidak bercabang itu biasanya ada yang ini ya, berbentuk tombak seperti wortel, kemudian ada yang berbentuk gasing seperti di bawang putih. Ya, selanjutnya terkait sifat akar dan tugas khusus akar. Ini ada banyak sekali jenis-jenisnya ya. Ini ada akar udara, yaitu akar yang menggantung gitu ya. Contohnya itu yang khas itu di Orchidaceae, kelompok familia Orchidaceae itu akarnya kan akar udara. Itu disebut dengan filamen khusus ini untuk famili Orchidaceae. Ini ada akar pengerek atau penghisap atau haustorium, ini biasanya di benalu ya. Kemudian ada akar pelekat di tanaman sirih, kemudian akar pembelit, akar nafas, akar tunjang, akar lutut, dan akar banir. Ya, ini contoh gambarnya, ini akar
dari pohon beringin ya. Nah, karbamid, akar lutut, akar udara, ya beberapa contoh nanti bisa kita cari lagi di internet ya lebih jelasnya. Baik, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dibaca lebih teliti lagi di buku morfologi tumbuhan atau bisa cari literatur lainnya di internet. Baik, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.